Shalom dan selamat pagi saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kita bersua lagi dalam ibadah online Persekutuan Doa Genezaret. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik, karena tentu saja kita semua terpelihara dalam kasih Tuhan. Nah, dimanapun saudara-saudara dan anak-anak berada, saya harap bisa mengikuti ibadah ini dan menjadi berkat untuk kita semua. Mengawali ibadah ini, mari kita bersama-sama naikkan sebuah pujian yang sudah sangat akrab bagi kita sekalian. Ku ada sebagaimana ku ada, itu karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa pembukaan. Untuk berkenannya ibadah ini kepada Tuhan, kita mohon pertolongannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh berjumpa lagi meskipun melalui ibadah online bersama-sama dengan saudara-saudara dan anak-anak yang tergabung dalam Persekutuan Doa Genezaret. Kami bersyukur karena kami semua ada dalam keadaan baik dan sehat. Dan kami bersyukur kami boleh berjumpa dalam ibadah online ini. Dan kami mohon supaya ibadah kami ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena itu, kiranya Tuhan berkenan memberkati ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Kami serahkan hanya dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita punya banyak sahabat, punya banyak teman. Tapi ada satu sahabat yang selalu setia. Dikala kita senang, dikala kita susah, ketika kita sehat, ketika kita sakit. Hanya satu sahabat yang setia dengan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada satu sobatku yang setia. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang setia itu. Ada satu sobatku
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, hanya satu sobat yang setia, nama Yesus yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Baik ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita sehat, ketika kita sakit, Dia selalu hadir. Nah, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kita masing-masing memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang kita renungkan itu sungguh-sungguh berbuah dalam kehidupan kita, dan dapat disaksikan oleh banyak orang bahwa Tuhan hidup, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita sekalian. Oleh karena itu kita naikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, sebab Engkau saja yang memberi kepada kita damai sejahtera. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, jika ku perlukan, ku
Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkahadiran. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan dan kini Tuhan berkenan memberkati kami melalui firman-Mu yang suci dan kudus. Dan buka hati kami, pikiran kami, dan Roh Kudus berbicara kepada kami sekalian. Dan biarlah oleh kekuatan Roh Kudus pula lah kami dapat mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin kita berbicara dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 yang sudah bersama-sama kita renungkan kemarin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan dari surat yang sama, Filipi pasal 4, namun ayatnya yang ketiga. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4, ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita sekalian. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bagian terakhir dari ayat yang ketiga ini, saya ulang sekali lagi, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bagi kita untuk kemudian mendapat suatu kenyataan bahwa Alkitab selalu berbicara mengenai kehidupan. Dan tentu saja bukan kehidupan sementara yang sedang kita jalani ini. Tapi Alkitab membicarakan kepada saudara dan saya untuk memahami tentang sebuah kehidupan yang lain, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa di surga. Nah, hari ini kita membaca kalimat Paulus kepada orang-orang di Filipi itu. Ada teman-temannya yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, kita tentu saja berharap bahwa kita semua memiliki nama yang akan dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, kalau kita berbicara mengenai kitab kehidupan adalah kitabnya Allah sendiri, kitabnya Tuhan sendiri, dan luar biasa secara istimewa ditulis oleh Tuhan. Kalau kita bicara soal kitab kehidupan ditulis oleh Tuhan, maka bagi saya dalam perenungan kitab itu adalah kitab surgawi, kitab yang kekal. Tentu saja ada kitab yang kita kenal banyak di dunia ini, kitab-kitab pelajaran, kitab-kitab cerita dan lain, kitab-kitab sejarah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berbicara mengenai kitab kehidupan, maka kita bicara soal kekekalan, soal hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Ternyata saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dijelaskan bahwa nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau kita boleh berkata dalam iman kepada Kristus, maka kita sedikit menggantinya di situ dengan kata kita. Nama-nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita harus merenungkan satu hal yang paling penting di sini, agar supaya kita memiliki kepastian bahwa nama-nama kita itu tercantum atau tercatat, dicatat oleh Tuhan di dalam kitab kehidupannya. Dalam ayat yang kita baca tadi, perhatikan baik-baik, saya ulang sekali lagi. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain.
Dalam kalimat ini kita mendapat sebuah pemahaman orang-orang yang nama-namanya tercatat dalam kehidupan adalah orang-orang yang bekerja dengan giat, menyampaikan Injil, memberitakan Injil, dan mengatakan kepada banyak orang tentang Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat dan penebus bagi manusia. Tentu saja ada banyak orang berpikir bahwa itu adalah tugas pendeta atau tugas hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kalau kita baca Alkitab dengan teliti, maka pemberitaan Injil ini adalah tugas atau kewajiban dari setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tanpa pengecualian. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus diberi kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Tentu saja orang bilang bahwa ada banyak orang beralasan bahwa saya pekerja di dunia sekuler, saya bukan pendeta, saya begini dan saya begitu. Nah, saudara-saudara tidak menolak kemungkinan untuk menyampaikan Injil juga kepada rekan-rekan saudara-saudara yang bersama-sama bekerja dengan saudara di dunia sekuler, di mana-mana saja. Sebab Tuhan pasti memberikan hikmat untuk saudara dan saya untuk menyampaikan Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara soal Injil adalah bicara soal kebenaran, berita baik. Injil menceritakan tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia ini dengan tujuan untuk melepaskan manusia dari keterikatan dosa dan juga untuk membawa manusia yang telah terlepas itu ke rumah Bapa di sorga. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Di sini Paulus katakan bahwa orang-orang yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang dengan giat memberitakan Injil. Tapi ada catatan lain dalam perenungan saya, orang-orang yang giat memberitakan Injil tentu saja hidupnya sesuai sepadan dengan Injil itu. Kan tidak mungkin kita memberitakan Injil, kita memberitakan tentang kekudusan Tuhan, namun kita hidup di dalam keberdosaan. Tidak mungkin. Sebab dalam banyak hal saya sudah sampaikan bahwa keteladanan itu berbicara lebih kuat dari khotbah yang hebat manapun. Jadi ini harus berpaut itu. Harus mempunyai tujuan yang sama. Yaitu hidup yang berpadangan dengan Injil dan pemberitaan Injil. Jadi tentu saja saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang memberitakan Injil itu, mereka hidup karena Injil, dan hidup mereka menggambarkan Injil Kristus. Hidup mereka sesuai dengan Injil itu. Nah, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 3, ayat 5 saya baca ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sekali lagi ya, ini kata-kata Tuhan Yesus yang dicatat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, menang terhadap apa? Menang terhadap dosa, menang terhadap godaan, menang terhadap hidup ini. Sekali lagi, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kalau tadi Paulus mengatakan kepada orang-orang di Filipi, nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Tapi dalam Wahyu ini kita menemukan satu fakta bahwa Yesus yang menulis nama-nama dalam kitab kehidupan itu juga mempunyai kuasa untuk menghapus. Kenapa? Karena ada banyak orang yang kalah. Ada banyak orang yang tidak hidup sesuai dengan Injil. Dia memberitakan Injil, tapi hidupnya tidak sesuai dengan Injil. Dia tetap hidup dalam keberdosaan. Dan dia punya alasan. Kan kita masih ada di dunia. Kita bukanlah orang-orang yang ada di surga. Betul. Tetapi kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk kelak hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan selama kita menumpang di dunia ini, hendaklah kita menunjukkan sikap hidup surgawi, yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil. Sehingga nama-nama kita tetap, perhatikan baik-baik, ya,
Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita semua ada di rumah. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa-apa, bukan di luar rumah. Kalau toh terpaksa harus keluar dari rumah, harus dengan persiapan yang dinasihatkan atau yang diperintahkan atau yang diarahkan oleh pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika kita ada di rumah, itu bukan berarti bahwa mengurangi aktivitas kita untuk menyampaikan kepada dunia ini tentang kebenaran. Saya tiap hari mengirim banyak SMS, banyak message kepada banyak orang itu tentang Yesus Kristus itu. Dan saya berharap saudara juga memakai kesempatan itu untuk paling tidak siarkan kepada banyak orang lain tentang Yesus Kristus. Itu adalah pemberitaan Injil. Menyampaikan kepada dunia ini satu-satunya penyelamat, yaitu Yesus, Tuhan Juru Selamat, yang sungguh mengasihi saudara dan saya. Kiranya apa yang kita renungkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi saudara dan saya. Sebab menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita hidup sesuai dengan tuntutan Injil itu, dan kita melakukan tugas-tugas kita untuk menyampaikan kepada dunia ini bahwa Yesus mengasihi dunia ini. Setiap manusia tidak bisa keluar dari persoalan yang sedang menghadang dunia ini, kecuali ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, tetap semangat. Tuhan mengasihimu. Tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan minta, dan tetap sampaikan kepada dunia ini tentang kebenaran Injil di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan biarlah firman yang dimeteraikan oleh Tuhan itu bertumbuh berbuah dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya melalui buah-buahnya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk setiap anggota Persekutuan Doa Genesaret. Tuhan pelihara mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang sedih Tuhan beri penghiburan dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai seluruh anggota Persekutuan Doa Genesaret, baik yang ada di rumah, di tengah perjalanan, dimanapun. Sekali lagi hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang lemah di kursi roda, untuk Hesti, untuk Pak Amin, untuk Ida, untuk Edi Simon, untuk Seni di Solo, untuk Maria, untuk Mas Heri, dan semua teman-teman yang tidak dapat sebut satu persatu. Tuhan tahu di mana mereka berada. Hamba berdoa supaya Tuhan tetap memberi kekuatan kepada mereka, dan kami berdoa supaya ketika COVID ini berlalu, kami boleh berjumpa lagi, dan kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat. Sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Shalom.